Halo, selamat malam. Jumpa dengan saya, Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Manajemen. Pada momen kali ini, saya ingin menyampaikan isu terkait persaingan usaha antara Aqua dan Le Mineral. Tujuan dari pembuatan video kali ini untuk kelengkapan tugas uh, pelajaran pengantar bisnis 1. Baik, untuk isu yang akan kita ambil yaitu terkait dengan persaingan usaha antara Aqua dan Le Mineral, seperti yang sudah kita jumpai atau sering kita temui di media-media online atau media mainstream lainnya, bahwa Aqua dan Le Mineral ini hmm, ter apa namanya antara Aqua dan Le Mineral ini memiliki sebuah persaingan yang hangat lah istilahnya, kalau kita dapat mengatakan. Nah, untuk yang terbaru ini, bahwa KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu menyatakan bahwa Aqua ini terbukti bersalah. Letak bersalahnya di mana? Yaitu di KPPU, di sidang terakhir KPPU yang berlangsung, itu menyatakan bahwa pihak Aqua, yang dalam hal ini PT Tirta Investama, dan distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa, ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang, yaitu terkait dengan ditemukannya fakta-fakta di lapangan oleh pihak Le Mineral bahwa dari PT Tirta Investama atau Aqua dan distributornya ini hendak mengancam, yaitu mengancam bahwa akan menurunkan status dari toko-toko terkaitnya dari semula Star Outlet ini menjadi dengan wholesaler atau eceran terhadap pedagang yang nekat menjual Le Mineral. Apa dampak dari putusan ini? Tentu pertanyaannya adalah itu ya yang muncul di benak kita. Kalau dari sisi aspek bisnis, tentu putusan ini sangat mengejutkan. Mengapa? Kalau dari etika bisnis, tentu secara etis untuk perusahaan yang sudah istilahnya mapan dan menguasai pasar ini akan berdampak banyak ya terhadap kelangsungan usaha ke depan. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan usaha sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Artinya sebuah keniscayaan kita tidak akan memiliki persaingan usaha, akan tetapi dalam merespon adanya persaingan itu tentu kita harus memiliki sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang tidak tidak etis, baik itu secara bisnis, secara sosial maupun secara lainnya. Nah, dengan ditemukannya fakta lapangan bahwa Aqua melarang toko-toko lainnya untuk menjual persaingnya, yang dalam hal ini Le Mineral, tentu ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu, dampak secara bisnis atau secara etika bisnis ini tentu akan mencoreng nama baik dari Aqua itu sendiri. Selain itu ada juga tanggung jawab dampak sosial lainnya, seperti dengan kredibilitas Aqua di baik itu di atau lebih dalamnya terkait dengan peran-peran Aqua yang menyangkut dokumen-dokumen lainnya kalau lebih dalam lagi mungkin, atau kredibilitas audit di dalamnya kalau kita lebih dalam lagi ya. Tapi yang jelas untuk secara etika bisnis ini sangat menciderai, terutama dari berbagai norma ya. Terus yang kedua, dari case tersebut, kalau kita mengelola dari sisi pengelolaan bisnis, tentu ini ada yang miss dalam proses manajemen Aqua itu sendiri. Kenapa?
Artinya dengan munculnya pesaing baru ini, Aqua belum siap dengan fakta di lapangan, dan belum siap dengan inovasi-inovasi yang muncul dari pesaingnya. Artinya apa? Artinya ini ada yang salah dari proses manajemen Aqua itu sendiri. Dari kesalahan itu Aqua tidak belajar untuk memperbaiki, ya malah mengambil sikap terhadap jalan pintas, yaitu tadi mengancam pihak distributor untuk tidak menjual produk pesaingnya. Nah, ini sebenarnya pembelajaran untuk kita, baik untuk ketika kita dalam memulai bisnis. Artinya yang pertama, kita harus memahami etika bisnis itu sendiri. Kita harus siap dengan persaingan yang akan muncul ke depannya. Yang kedua, dengan kita juga harus siap dengan inovasi-inovasi. Jangan sampai ketika pesaing kita mampu berinovasi lebih tinggi, kita istilahnya kalah dalam satu langkah, dan kita tidak mau menerima kekalahan itu, malah mengambil jalan pintas yang secara etik maupun norma itu sangat melanggar. Saya pikir itu yang terkait dengan isu Aqua versus Le Mineral. Yang pertama, dari sisi etika bisnis itu jelas melanggar ketentuan, dan yang kedua dari sisi manajemen pengelolaan bisnis itu juga memiliki kekurangan. Artinya belum siap untuk inovasi-inovasi yang muncul dari pesaing. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.